Siapa sangka nama Manohara Odelia Pinot yang sempat hilang dari radar publik tiba-tiba kembali meletup seperti petasan di awal tahun. Namun sayangnya, kemunculan wanita cantik ini bukan karena comeback di dunia hiburan, melainkan gara-gara memoir viral Aurelie Mooremans. Efek domino pun terjadi. Cerita lama yang dulu dianggap glamor tiba-tiba berubah menjadi babak baru yang jauh lebih gelap. Dan ketika semua orang masih mencoba merangkai potongan puzzle, muncul plot twist mengejutkan tentang sang ibu. Lantas, seperti apa fakta di balik kisah kelam Manohara dan bagaimana sosok sang ibu bisa meninggalkan jejak trauma dalam hidupnya? Ada nama-nama di dunia hiburan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya meredup sejenak sebelum kembali ke permukaan. Manohara Odelia Pinot adalah salah satunya. Bertahun-tahun lalu, ia pernah menjadi sorotan, cantik, elegan, misterius, dan dibicarakan di mana-mana. Ada sensasi, ada rumor, ada intrik. Namun kemudian, semua mereda seolah tak pernah terjadi apa-apa. Nama Manohara menjadi semacam legenda kecil yang disimpan di rak paling belakang memori. Tidak ada yang menduga bahwa satu unggahan Instagram bisa mengguncang ingatan publik bertahun-tahun kemudian. Berbarengan dengan viralnya memoir Broken String milik Aurelie Mooremans, Manohara tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang mengubah cara orang mengenalnya. Bukan lagi sebagai sosok yang dikaitkan dengan istana Malaysia, tetapi sebagai remaja yang mengaku pernah terjebak dalam situasi tanpa cinta, tanpa pilihan, dan tanpa persetujuan. Dalam unggahan di akun media sosialnya, ia mengaku tidak ingin lagi disebut sebagai mantan istri Pangeran Kelantan. Ia menilai label tersebut memoles peristiwa kelam menjadi seolah sebuah kisah romantis. Wanita cantik itu meminta agar semua pihak, terutama media, untuk tidak melabelinya dengan sebutan itu lagi. Menurut pengakuan aktris cantik ini, saat itu ia masih remaja sedangkan pria di seberang 30 tahunan. Jurang usia dan kuasa yang oleh publik kini disebut sebagai dugaan child. Sontak, gelombang simpati dan dukungan pun datang silih berganti. Banyak yang merasa prihatin atas apa yang dialami Manohara dalam sangkar emas pernikahan. Dan justru dari sinilah drama bergeser. Karena pasca pengakuan itu, konflik lain turut menyembul. Bukan lagi tentang seorang pangeran, melainkan tentang ibu kandungnya sendiri. Setelah satu pintu terbuka, maka pintu lain pun akan ikut terketuk yang pada akhirnya semakin membuka kisah masa lalu yang kelam.
Sebuah akun bernama Aisyah Nadawi tiba-tiba muncul memberikan respon. Komentarnya terdengar seperti nasihat santun. Mano sebaiknya berdamai dengan masa lalu dan mengubur luka lama. Namun, akun itu juga menyebut Mano mungkin saja diprovokasi kekasihnya Christian Hansen karena dalam budaya barat melawan orang tua dianggap biasa. Tak cukup sampai di situ Igenars, akun tersebut juga menyinggung bahwa sang ibu, Daisy Pajarina, hanya ingin kebahagiaan untuk Mano. Ia memberikan contoh figur publik lain yang menikah muda dan bahagia. Alih-alih diam, Mano langsung merespon. Ia menyebut bahwa akun Aisyah Nadawi adalah akun palsu dan menduga sosok di baliknya adalah ibunya sendiri. Tak tanggung-tanggung, Mano juga membongkar bahwa sang ibu mengidap NPD. Melihat komentar Mano, pemilik akun langsung kegerahan. Ia marah karena Mano dengan tega mengklaim dan mengumbar aib sang ibu. Komentar akun itu juga menyinggung bahwa ibu Manohara tidak pernah menjualnya. Ia hanya ingin mencarikan lelaki mapan dan bahwa membuka aib keluarga bukan hal yang disukai laki-laki. Namun siapa sangka pertarungan komentar itu ternyata hanyalah awal. Yang terjadi setelahnya jauh lebih kelam. Disinilah drama berubah dari sekedar perdebatan menjadi kisah gelap yang mengguncang publik. Dalam unggahan story Instagramnya, Mano mengaku bahwa hubungannya dengan sang ibu sebenarnya telah lama bermasalah. Mano tumbuh dalam tekanan emosional dan psikologis jangka panjang, bahkan terkadang mengenai fisiknya sendiri. Ia mengaku berulang kali dimanfaatkan dan dimanipulasi demi keuntungan ibunya. Tak hanya itu, Mano mengaku bahwa ia akhirnya memutuskan kontak dan menutup akses dengan ibunya. Drama semakin panas ketika Manohara membongkar sisi lain dari sang ibu yang jarang diketahui publik. Ia menyebut bahwa Daisy kerap terlibat dalam praktik ilmu hitam, mendatangi dukun atau orang pintar di berbagai daerah seperti Sukabumi dan Bogor. Manohara pun mengaku dirinya dulu ikut dibawa ke tempat-tempat itu karena dianggap anak yang tidak patuh. Dalam proses tersebut, Manohara mengaku pernah dipaksa meminum air ritual, mandi dengan minyak, hingga menjalani praktik spiritual yang tidak ia pahami tujuannya. Wah, parah banget ya Igenars. Setelah dirasa taktiknya tidak berhasil dan malah menjadi bumerang, akun yang diduga sebagai ibunda Manohara itu langsung tak ada alias tutup akun. Di tengah ramainya komentar dan opini publik, satu hal terasa jelas. Kisah Manohara bukan hanya tentang glamor masa lalu, tetapi tentang luka yang akhirnya punya suara. Dari status yang ia tolak, pengakuan soal masa remaja, hingga keputusan memutus kontak dengan ibu, semuanya membuka bab yang selama ini terkunci rapat. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Apakah melalui pengakuannya Manohara akan mendapatkan keadilan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa
lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.